dengan NIM 210512046, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Kegunaan standarisasi. Standarisasi ini adalah merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dan dapat berjalan dengan baik. Kegunaan dari standarisasi adalah untuk dapat digunakan banyak orang. Untuk sebuah hardware handphone, kita harus mempunyai sebuah standarisasi untuk dapat menggunakan pada banyak orang. Sebuah handphone harus memenuhi standar atau kriteria tertentu untuk dapat digunakan seperti frekuensi sinyal yang dimilikinya, kartu SIM apakah yang bisa dipakai pada handphone itu, dan lain sebagainya. Jadi intinya sebuah standarisasi ini harus dapat digunakan oleh banyak orang dan harus dapat berjalan dengan baik. Di sini selanjutnya ada tentang memudahkan komunikasi. Memudahkan komunikasi satu sama lain. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan kita. Kita ambil contoh apabila terdapat sekumpulan komputer pada satu vendor A yang sama terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal LAN dengan protokol vendor tersebut. Kemudian ada sebuah komputer lain dari komputer dengan vendor B ingin terhubung ke dalam jaringan tersebut yang tidak memiliki protokol dari vendor A. Tentu komputer dari vendor B mengalami kesulitan untuk terhubung. Jadi, sebuah standarisasi harus dibangun dan diberlakukan secara umum untuk memudahkan komunikasi antara satu dengan lainnya. Dalam memudahkan melakukan pekerjaan, sebuah standarisasi bisa membantu kita dalam berbagai pekerjaan. Contohnya, dalam pembuatan kabel jenis crossover dan stripe, terdapat standarisasi yang bisa kita gunakan yaitu T568A dan T568B untuk memudahkan kita dalam pembuatan jenis kabel tersebut. Apabila tidak terdapat standarisasi tersebut, tentu kita akan sedikit bingung dalam pembuatan kabel tersebut. Jadi, standarisasi dapat memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan. Macam-macam standarisasi jaringan komputer. Dalam jaringan komputer banyak sekali terdapat vendor hardware ataupun software yang selalu bersaing dalam dunia pasar dengan memberikan produk atau temuan-temuan terbaru dengan memberikan berbagai kelebihan. Situasi semacam ini member kondisinya semakin rumit karena jika kita membeli produk dari vendor yang satu dan kita hendak menggabungkan dengan alat atau produk dari vendor lain menjadi tidak sesuai atau not supported dengan alat atau produk yang kita pakai. Untuk mengatasi masalah ini, maka dibentuk suatu badan organisasi yang bertugas dalam menstandarkan produk-produk dari semua vendor. Berikut beberapa organisasi yang dapat kita ketahui berperan dalam hal standarisasi jaringan komputer di dunia. Nah, di sini ada 3 macam-macam standarisasi jaringan. Yang pertama ada organisasi standarisasi untuk telekomunikasi, lalu yang kedua ada organisasi standarisasi internasional, dan yang ketiga ada organisasi standarisasi untuk internet. Yang pertama, untuk telekomunikasi, ITU atau International Telecommunication Union berperan sebagai organisasi yang menstandarisasi komunikasi telepon, dibentuk pada tahun 1865 oleh beberapa negara Eropa, di mana pada saat itu berperan untuk standarisasi kode Morse atau telegraf. ITU memiliki 3 layanan pokok. Yang pertama ada radio communication sector, yaitu I2R. Lalu yang kedua ada telecommunication standardization sector, yaitu I2T. Dan selanjutnya ada dimulai dari tahun 1956 sampai 1993, yakni I2T dikenal dengan nama CCITT, yakni Commit Consultative International Telegraphic Telephony. Salah satu yang sudah distandarisasi adalah XD5 Development Sector atau I2D.
nasional dihasilkan oleh ISO International Standard Organization, sebuah organisasi yang dibentuk tahun 1946. Anggota dari organisasi ini antara lain ANSI atau US, BSI, Inggris, AFNOR, Prancis, DIN, Jerman, dan masih banyak yang lainnya, kurang lebih dari 85 anggota. Organisasi lain yang turut bermain dalam standarisasi dunia adalah IEEE, yakni Institute of Electric and Electronics, (INEERS). Sudah banyak standar yang dihasilkan, antara lain IEEE 802 untuk teknologi LAN, di mana teknologi ini juga didukung dengan standarisasi ISO 8802. Lalu yang ketiga, yakni standarisasi untuk internet. Memiliki mekanisme tersendiri yang berbeda dengan I2T atau ISO. Mekanisme ini dibentuk pada awalnya dari sebuah komit informal yang dibentuk oleh DoD setelah ARPANET terbentuk yang disebut dengan IAP, Internet Activity Support. Pada komit ini menampung sebuah ide atau pemikiran secara terbuka didiskusikan para anggota komit informal ini, saling publikasikan technical report yang disebut RVC atau Request for Comments, disimpan secara online sehingga siapapun dapat mengakses dan memberikan komentar. Setiap RVC yang masuk diberikan suatu nomor urut. Pada tahun 1909, oleh karena internet tersebut bertumbuh, maka diperlukan suatu badan organisasi yang formal. Maka IAIB direorganisasi kembali menjadi IRTV, Internet Research Task Force, dan juga dengan IETV, Internet Economic Task Force. Lalu di sini ada tentang OSI layar model. Definisinya yakni adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar yaitu TCP atau IP. Lalu di OSI layar model yang kedua, yakni fungsinya adalah pengembangan konsep OSI layar sebenarnya ditunjukkan agar produsen komputer serta pengembangan jaringan dan perangkat lunak dapat membuat produk yang bisa saling terhubung tanpa memaksa melakukan usaha lebih. Lalu di sini ada protokol-protokol yang bekerja pada OSI layar. Di sini ada HTTP, juga ada VTP, juga ada NVS atau Network File System. Di sini ada DNS atau Domain Name System, dan di sini ada POP3 yakni Post Office Protocol. Dan yang keenam ini ada MIME yakni Multipurpose Internet Mail Extension. Untuk kejelasannya bisa dibaca sebagai berikut. Lalu di sini ada kelanjutan dari protokol yang bekerja pada OSI layar, yakni ada SMB yakni Server Message Block, lalu ENTP yakni Network News Transfer Protocol, lalu ada DHCP yakni Dynamic Configuration Protocol. Di sini ada satu presentasi layar. Dan yang kedua ada session layer, ada NetBIOS, NetBEUI, ADSP, dan PAP. Lalu selanjutnya ada juga SPDU. Lalu selanjutnya ada 3 transport layer, ada TCP atau Transmission Control Protocol, lalu ada UDP, User Datagram Protocol. Untuk penjelasannya yang lebih lanjut bisa dibaca di sini. Lalu yang keempat ada network layer. Yang pertama ada IP, Internetworking Protocol. Lalu yang kedua ada RP atau Address Resolution Protocol, dan yang ketiga ada RLP yakni Reverse Address Resolution Protocol, dan yang keempat ada IGMP yakni Internet Control Message Protocol. Yang kelima ada IGMP yakni Internet Group Message Protocol. Lalu selanjutnya di sini ada data link layer. Yang pertama ada PPPP Point to Point Protocol, dan yang kedua ada SLIP yakni Serial Line Internet Protocol, dan di physical layer nomor 6 ini ada protokol yang tidak ada spesifiknya karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Lalu
Lalu di sini ada TCP atau IP. Definisinya yakni adalah suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang tergabung melalui jaringan internet. Dari pengertian TCP atau IP tadi bisa kita pahami bahwa yang pertama ada lebih dari satu komputer bergabung dan berkomunikasi menggunakan TCP atau IP, dan yang kedua ada komputer yang terkoneksi melalui protokol TCP/IP melakukan sharing data, dan yang ketiga ada komputer yang terkoneksi TCP/IP juga berarti terkoneksi dengan internet. Sebagai berikut ada gambar contoh dari TCP/IP. Selanjutnya di sini ada layer pada TCP/IP. Beberapa layer utama dari protokol ini adalah yang pertama ada lapisan application atau application layer, lapisan yang paling dasar dari sebuah protokol. Lalu yang kedua ada lapisan transport layer, yakni berfungsi untuk menjembatani transportasi perpindahan data antar komputer. Lalu yang ketiga ada lapisan network, yakni network layer, akan dikonversi menjadi sebuah IP address yang berguna untuk memasangkan antar komputer pada jaringan. Lalu yang keempat ada lapisan network interface, yakni network interface layer. Pada lapisan terakhir memiliki kontak langsung dengan hardware komputer. Lalu di sini menjelaskan apa itu TCP dan UDP. TCP dan UDP adalah protokol jaringan yang mentransfer data Anda melalui internet dari perangkat ke server web. UDP merupakan salah satu tipe protokol yang mempunyai karakteristik. Lalu di sini bagaimana TCP dan UDP bekerja? Di sini ada TCP yang merupakan protokol yang paling umum digunakan di internet karena dianggap baik. TCP sering berkaitan erat dengan protokol TCP atau IP karena bekerja sama dengan komunikasi data. Berikut cara kerja TCP untuk mengirim data Anda. Pertama, TCP memberikan setiap paket data nomor urut dan tanda pengenal yang unik. Lalu, paket diterima sesuai dengan nomor urut yang benar. Penerimaan akan mengirimkan pemberitahuan kepada pengirim. Pengirim dapat mengirimkan paket lainnya. Apabila paket hilang atau dikirim dengan urutan yang salah, penerima tidak akan mengirimkan pemberitahuan agar paket data dikirim ulang. Lalu di sini ada tentang UDP. Sedangkan UDP menyelesaikan pekerjaan yang sama tanpa membutuhkan tanda pengenal atau nomor urut. UDP mengirimkan data-data dalam aliran dan hanya meriksa jumlah untuk memastikan bahwa data diterima tanpa kerusakan. UDP hampir tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Hal ini membuat UDP rentan terhadap kesalahan. Namun positifnya, UDP mengirim data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Berikut adalah contoh dari gambar UDP dan TCP. Ini ada beberapa protokol. Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Berikut adalah beberapa jenis dari protokol, yakni ada TCP atau IP, lalu ada protokol Message-Queue Telemetry Transport atau MQTT, lalu yang ketiga ada DNS atau Domain Name System, lalu yang keempat ada Point-to-Point atau sering disingkat menjadi PPP, lalu ada Serial LAN Internet Protocol, lalu ada juga Representation State Transfer atau REST, lalu ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, lalu ada juga HTTPS dan SSH atau Supercell, ada juga Telnet atau Telecommunication Network, juga ada FTP atau File Transfer Protocol. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih untuk semuanya sudah melihat video ini. Thank you for watching.